hasil survei saja hampir 75% itu orang puas dengan Jokowi. Kita bisa lihat hasil survei-surveinya. Yang jelas bahwa kami Projo yang ormas ini mempersiapkan pengganti beliau. Cawapresnya memang ada yang menarik, yaitu nama Dani Pomanto masuk. Iya, dan berani 3 kali dia bilang berani. Dia tidak pernah menyebut satupun nama di situ. Anak-anak Sulsel memilih Prabowo. Karena 5 tahun lalu Prabowo menang di Sulsel, bos. 18 kabupaten, hanya 5 kabupaten yang pilih Jokowi. Wakilnya Prabowo versi Projo. Airlangga Hartarto. Iya, dia sebut ada ekonomi. Bahwa di sini yang harus kita hindari harus orang yang punya paham ekonomi. Kan Airlangga Menteri Koordinator Ekonomi. Sahabat Tuki, jumpa lagi dengan saya Supatana, host catatan jurnalis Sukriansa. Sahabat Tuki, kali ini kita akan sedikit berbeda dengan kebiasaan sebelumnya, karena yang kita hadirkan pada kesempatan ini adalah salah satu boleh disebut sebagai figur yang menjadi sangat penting dalam beberapa dua dasawarsa kontestasi politik di Indonesia, yang sebelumnya keberadaan komunitas ini tidak terlalu signifikan, tapi dua dasawarsa keberadaan komunitas ini yang disebut dengan relawan itu punya peran yang sangat penting dalam memenangkan seorang kandidat. Dan kali ini kita hadirkan Ketua Pro Jokowi, Bung Herwin Niniala. Selamat sore, Bung Herwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dinda Supa. Terima kasih atas undangannya sore ini ya. Terima kasih atas kedatangannya, Bang Herwin. Sebagaimana menjadi pikiran banyak orang tentang Projo ini. Karena Projo adalah pro Jokowi. Tetapi kenapa kemudian Bang Herwin yang kita kenal selama ini punya pengalaman yang sangat lama dan berpengaruh dalam hal mendukung kandidat, ini kenapa kemudian masih terus setia dengan Projo padahal era pemilihan Jokowi itu sudah selesai. Era mendatang bukan lagi era Jokowi. Nah, kenapa Bang Herwin ini masih terus mengawal Projo? Silakan. Terima kasih. Saya perlu jelaskan dulu sedikit ya. Kehadiran Projo ini sebenarnya sebelum Jokowi jadi presiden. Saat itu relawan Jokowi terbentuk saat beliau masih gubernur. Nah, saat itu beberapa orang di antaranya yang sekarang ketua umum Projo yaitu Budi Aris Setiadi, saat ini sebagai wakil menteri desa. Perlu diketahui bahwa Projo saat ini sudah berbentuk badan hukum. Jadi dia sebuah ormas kemasyarakatan. Jadi bukan relawan sekadar relawan. Dia itu sudah berbentuk ormas dan sudah terdaftar di Kemenkumham. Nah, jadi terdaftarnya Projo ini dan terbentuk di 30-an provinsi dan 400-an kota. Ini juga merupakan sebuah kejutan-kejutan baru. Ternyata di daerah-daerah itu banyak juga orang senang dengan aksi daripada Jokowi. Iya, sehingga kita juga bisa melihat bahwa hingga saat ini seperti tadi pertanyaannya, mengapa sampai saat ini kemudian relawan-relawan ini masih sangat fans, berat. Padahal 10 tahun kan merupakan aturan undang-undang. Walaupun memang ini masih ada space 1,5 tahun. Perlu kita
ketahui bahwa fans Jokowi ini memang unik. Ya. Kenapa? Seperti tadi katakan. Karena hingga sampai sekarang ini hasil survei saja hampir 75% itu orang puas dengan Jokowi. Kita bisa lihat hasil survei-surveinya ya. 75%. Sampai ada yang bertanya, kok bisa? Ya itu kan tidak perlu dijawab karena ini kan survei tentu ada metodologinya juga. Ya kita tidak perlu debat di situ. Yang jelas bahwa kami Projo yang ormas ini mempersiapkan pengganti beliau. Nah ini. Dan itu kita sudah mulai tahun lalu. Dengan namanya Musyawarah Rakyat. Musyawarah Rakyat ini dilaksanakan di 30-an provinsi. Musra ini ada sekitar 17 relawan di dalamnya. Dan itu sudah selesai. Waktu kemarin itu kita serahkan bulan Juni di GBK. Jokowi hadir selaku pembina relawan dan kita menyerahkan hasil musrah se-Indonesia itu. Ada 3 besar keluar. Nah itulah. Waktu di Sulsel ini kita musrah kedua. Musrah kedua. Iya, pertama itu di Bandung. Kemudian kita musrah kedua. Jadi paling tercepat juga Indonesia Timur. Nah di situ ada 3 besar di situ kita di sini pilihan rakyat. Yang hadir itu sekitar 25.000 orang. Di Celebes Center itu hadir 25.000 orang dan kita pakai e-voting untuk memilih siapa capres pengganti Jokowi. Ya kan? Akhirnya terpilih 3 besar untuk capres, yaitu memang di situ ada Ganjar. Ini 3 besar ya. Kemudian ada Prabowo. Kemudian ada Erlangga. Nah, di situ ada Mahfud, ada Anies, 5 besarnya kan. Kemudian untuk cawapresnya memang ada yang menarik, yaitu nama Dani Pomanto masuk. Kemudian ada Pak Amran Sulaiman, Andi Amran Sulaiman. Kemudian ada Pak Sarul. Kemudian di situ ada beberapa tokoh-tokoh nasional. Nah, kemudian hasil itu diumumkan 3 hari setelah e-voting itu. Jadi ini e-voting dihitung oleh IT berdasarkan jumlah yang hadir kemudian memvote masuk. Dan kita paling terbesar juga saat itu, hampir 15.000 dari 25.000. Mungkin selebihnya enggak ngerti atau gimana padahal sudah diajarin. Saya lihat di media massa bahwa Projo Sulsel ini mendukung Prabowo. Betul. Jadi gini, sebagai ormas yang saya jelaskan tadi, kita kan ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Di situ ada Kompercap, Komperda, kemudian nanti Rakernas. Tanggal 18 kemarin kita mengadakan Komperda di Klaro. Komperda itu dihadiri 18 DPC. Jadi ada 3 di situ yang kita hasilkan. Pertama itu program kerja. Kita program kerja ini kita berharap pemerintah pusat segera membantu karena hasil pengamatan kita, survei kita ada beberapa proyek yang terkendala entah apa dan ujung-ujungnya akan mangkrak. Nah, contoh kereta. Kereta itu walaupun diresmikan itu hanya baru Maros. Padahal janjinya kan Parepare sampai Makassar. Ini harus kita dorong terus. Betul. Karena kalau hanya begitu kan siapa mau naik? Ya kan? Nah, kemudian kedua Bandara Sultan Hasanuddin. Itu kan udah direnovasi. Udah bagus, udah. Tapi saya lihat terkendala juga, mangkrak. Akhirnya kita jalan kaki jauh banget untuk memenuhi tempat di mana gedung keberangkatan. Itu banyak penumpang tersiksa. Kemudian karena lagi renovasi, banyak toilet-toilet juga yang masih di bawah standar. Nah ini karena apa? Gara-gara padahal gedungnya udah bagus. Saya pikir ini sudah hampir 80% itu. Dan pemerintah pusat kita berharap mengucurkan dana menyelesaikan. Kalau ini tentang adanya silang pendapat di kubu Projo sendiri karena Dewan Penasehat ya Dani Pomanto untuk Sulsel. Nah, Dani Pomanto menyebut bahwa beliau mendukung Ganjar. Nah, gimana tanggapannya? Jadi begini, ini memang banyak kejutan ya jelas.
Tapi bagi orang yang nggak paham bahwa Pak Dhani itu sebagai wali kota Makassar, beliau adalah pembina politik di kota ini. Projo sebagai ormas yang terdaftar resmi, tentu secara otomatis Pak Dhani itu adalah pembina Projo. Iya. Iya kan? Sebagai pembina Projo, yang ex officio ini wali kota ini, itu juga ada anggaran dasar yang mengatur. Apili kan ada di DPC, bukan di saya atau di Pak Dhani. Apilinya itu. Jadi DPC ini punya suara, diatur dalam anggaran dasar, nggak bisa diintervensi. Masalahnya kalau diintervensi begini-begini nanti error, kita nggak bisa manage ini konflik, malu kita. Jadi kita apa adanya aja. Halo DPC mana? Ini waktunya kalian bermusyawarah. Siapa Anda ini? Nah tentu ada yang ini akhirnya kan berembuk satu nama, namanya Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan. Nah, alasannya apa? Bla 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 bla. Kemudian Airlangga Hartarto sebagai cawapres alasannya apa? 1, 2, 3, 4. Oke, gimana keputusan? Tunggu dulu. Akhirnya sepakatlah. Nah, selain daripada program terakhir adalah pemilihan ketua DPD. Nah, kebetulan secara aklamasi saya terpilih kembali sebagai ketua DPD untuk menyusun ini struktur. Ada Pak Dhani tetap kita masukkan sebagai ketua pembina, sebagai wali kota Makassar. Sebagai wali kota. Iya. Bukan individunya ya. Bukan. Walaupun individu, saya yakin betul selama 2 periode ini dia 10 tahun itu mengidolakan Jokowi. Iya, betul. Tidak ada, bukan Prabowo, bukan Ganjar dia idolakan. Memang Jokowi selalu dia bilang, itu Jokowi begini, itu begini. Jadi memang dia itu Projo ya. Dia kebetulan saja kita ada dia menjadi pembina. Begitu ceritanya. Iya. Nah ini kira-kira kan Projo tadi punya 3 nama ya, Ganjar, Prabowo dan Airlangga. Iya. Nah Jokowi sendiri apa pilihannya dari 3 nama ini? Begini, waktu puncak musrah itu, yang awal Juni itu, beliau kan panjang lebar cerita, 1 jam lebih di hadapan 20.000 itu, bukan di GBK Sitoranya ya, ada Stadion Madia namanya. Memang kapasitasnya itu 15.000, tapi yang hadir hampir membeludak itu 20 masih di luar. Beliau mengatakan bahwa situasi dunia ini tidak baik-baik saja. Ya kan? Kemudian ada perang. Ada pasca Covid yang harus dihadapi. Iya kan? Kalau orangnya nggak jelas urus ini negara, bisa karena ada katanya fase di mana kita bisa meloncat ini. Ambil ini kesempatan meraih sebagai negara maju. Nah itu maksudnya. Siapakah ini? Dia bilang jangan gerasa gerusu. Padahal 2 minggu lalu Ganjar sudah disebut sebagai PDIP dia beliau hadir langsung dia bilang jangan juga gerusu kan. Iya kan? Ya kemudian dia bilang harus orang pemberani. Berani dan berani 3 kali dia bilang pemberani, berani. Dia tidak pernah menyebut satupun nama di situ. Dia hanya mengatakan bahwa pemberani, berani dan berani dalam menghadapi era sekarang ini. Karena tuntutan negara-negara maju ini sangat luar biasa tekanannya ke negara-negara berkembang seperti kita ini. Betul. Dan tidak pernah menyebut nama. Belum ya? Tapi teman-teman ini kan berbeda-beda penerimaannya. Dia bilang kayaknya Prabowo ini. Ada dia bilang tidak Ganjar. Dia bilang begini di Komperda tapi kita putuskan. Oh gitu. Iya. Kapan Komperda itu? Kemarin 18 tahun. Oh sudah ya? Iya. Pak Dhani lagi ke Belgia. Kita Komperda, dia datang sudah terbentuk ini Prabowo. Jadi dia bilang saya juga tidak tahu itu apa dia kerja itu teman-teman. Dia kan jadi lagi di Belgia. Jadi ceritanya ini Projo masih bercabang juga ya? Enggak bercabang maksudnya sudah
putus mi Sudah di Komperda bahwa Prabowo ini Prabowo. ndak goyang mi Ndak goyang. dan akan kita bawa ke Rakernas. Ini loh Sulsel. Iya. Kalau saya sih tidak heran itu anak-anak Sulsel memilih Prabowo. Karena 5 tahun lalu Prabowo menang di Sulsel, Bos. 18 kabupaten, hanya 5 kabupaten yang pilih Jokowi. Jadi benihnya itu ada, bidik kemenangannya memang ini. Jadi ketika cek begini mungkin ini. Jadi DPC ini, DPC yang memang sudah ada benihnya, sudah mename. Ya tapi kan ini proses resminya keputusan masih lama, ya kan? Nah, kira-kira kalau Jokowi misalnya tiba-tiba memutuskan Ganjar yang didukung, bagaimana sikap Projo? Ya kan ada Rakernas. Ini kan makanya itu kita ini bagusnya itu sebuah organisasi yang sudah punya anggaran rumah tangga. Itu semua diselesaikan di anggaran dulu. Di situ ada panduannya. Umpamanya kalau ketua umum sakit siapa yang ganti? Betul. Kalau meninggal siapa yang ganti? Kalau berbuat maksudnya korupsi siapa yang ganti? Jadi tidak ada perlu dipusingi. Karena mekanisme. Beda kalau masih relawan, nggak jelas. Relawan itu kan kapan kumpul, baru kumpul. Kalau kita tidak. Tanggal sekian ada Komperda. Bahasa bakti ada waktunya. Nah, jadi bagaimana? Kita jadi sistemnya sudah jelas kalau projo ya. Kalau nggak tahu kalau organisasi lain. Jadi umpamanya Jokowi begini. Kira-kira. Itu kan ada mekanisme. Ada mekanisme. Anggaran dasar. Anggaran rumah tangga yang mengatur kita bekerja. Bukan orang per orang. Gitu. Kenapa kemudian tidak ada nama Anies yang mencuat di Musra? Musra atau Komperda? Apa saja karena tidak ada saya lihat. Kalau Musra ada namanya. Ada. Dia nomor 4. Kalau Komperda kan gini. Projo pusat 2 minggu sebelumnya setelah Musra buat simulasi. Ada 10. Ada Ganjar Prabowo Ganjar Prabowo, dan ada juga Anies. Ada ya? Iya. Nah, kemudian kita diberikan ini loh simulasi, silakan pilih. Nah, muncul kalau di sini. Nah, siapa yang kemudian menjadi unggulan wakilnya Prabowo versi Projo? Airlangga Hartarto. Iya. Yang lain Erick Thohir, kemudian gini, kita tahu bahwa Sulsel ini kan dari dulu memang kuning. Iya. Nggak bisa dipungkiri. Iya. Dimanapun, kapanpun itu ada kegiatan pemilu pasti kuning. Saya ingat dulu masih 3 partai itu kuning. Nah, jadi memang di sini nggak bisa diganggu. Kuning itu. Kalaupun muncul nama Airlangga itu kebetulan saja di Sulsel. Saya tidak tahu nanti di tempat lain. Kalau kemarin Sulu tetap Prabowo Erlangga. Kalau besok ini tanggal 5 di Sumatera Barat, saya tidak tahu siapa muncul kan. Nah, tapi kalau Sulsel itu tadi Prabowo Erlangga. Oh, jadi ini baru versi Sulsel ya? Baru versi Sulsel. Yang mengerakkan kenapa Bu? Ini saya pusing juga. Padahal ini kan biasa-biasa saja. Kita kumpul menyuarakan sesuatu kan biasa aja. Apakah ada mungkin karena ada disangka ini Jokowi mungkin ini disuruh atau bagaimana? Padahal tidak ada. Kita biasa-biasa aja. Karena kita melihat dua sosok ini itu hampir mendekati apa yang disampaikan Presiden pada pidatonya saat Musra Puncak itu. Dia bilang teman-teman ini kan tidak ada nama. Betul. Dia bilang pemberani dan berani. Kemudian di situ dia sebut ada ekonomi. Bahwa di sini yang harus kita hindari harus orang yang punya paham ekonomi. Kan Erlangga Menteri Koordinator Ekonomi. Terus bagaimana misalnya kasus IKN misalnya kalau dihubungkan dengan pelanjut Jokowi itu. Nah, karena salah satu keresahan saya kira keinginan besar Jokowi dilanjutkan pembangunannya itu masalah IKN. Nah, kira-kira bagaimana dengan profil seorang Prabowo? Memang pas untuk melanjutkan IKN atau bagaimana? Dari ketiganya ini saya lihat kan punya
pernah menyampaikan Ya. bahwa kita akan melanjutkan cita-cita legasinya atau warisan apa, karena ini kan kesepakatan bersama mereka Ya. di pusat. DPR sudah ketok juga, Ya. dan secara hukum sudah legal semua. Nah, tinggal bagaimana melanjutkan cita-cita ini. Nah, saya rasa Prabowo juga mengikuti semua tahapannya. Saya yakin dia akan mengikuti apa yang telah dilakukan kesepakatan bersama di sana itu, ya kan? Ya, karena kenapa? Pasti dia akan lihat semua karena dia ada di dalam kabinet ini bersama-sama. Jadi kita tidak pernah berpikir bahwa pengganti Jokowi nanti ini tidak melanjutkan IKN. Misalnya kalau dilihat dari segi ideologi politik, kenapa Projo tidak melihatnya bahwa yang dimaksud itu adalah Ganjar? Karena Ganjar ini secara garis politik satu partai dengan Jokowi. Nah, kira-kira kenapa kemudian Projo begitu yakin bahwa yang dimaksud Jokowi itu adalah Prabowo, sementara juga beberapa pernyataan dari salah satu politisi PDIP Perjuangan, Adian Apitupulu, bilang bahwa dia yakin bahwa yang dimaksud pengganti Jokowi itu adalah Ganjar. Ya. Bagaimana Bang Erwin? Gini, di sinilah kita lihat kematangan berpolitik daripada Projo. Ya, sampai-sampai pengamat mengatakan kalau Projo ini, Ormas Projo ini memang dia itu independen. Dia nggak bisa kamu atur dia. Iya. Nggak bisa. Persoalan ideologi itu lain lagi. Dia ini betul-betul melihat untuk kepentingan bangsa ke depan. Itu tadi. Ya. Jangan kamu lihat Projo itu bisa ditarik ke sini, ditarik ke sana, nggak bisa. Dia itu punya aturan main anggaran dasar rumah tangga. Ya. Semua keputusan itu bukan berdasarkan umpamanya si A tadi kita maksud bahwa relawan di sini mau ada kau ngumpul mau ke semua sini. Nggak bisa dia begitu. Ya. Enggak, dia ada aturan main, Pak. Ya. Kita kongres ada catatan, semua ada jejak digitalnya. Ada rapat kerja, ada kalau ada kegiatan ngumpul lagi dengan dana sendiri, biaya patungan. Jadi semangat berprojo ini, Ormas Projo ini sangat menarik buat beberapa orang, sehingga terbentuk tiga. Jadi ketika ada gerakan-gerakan yang maksudnya mengarahkan kita ke satu tempat, pasti lewat mau kok nggak bisa karena Projo ini sangat independen. Nggak bisa diatur kiri kanan, nggak bisa. Dia punya pandangan tersendiri. Karena kenapa? Jokowi itu sudah lama dikenal oleh teman-teman Projo. Sejak masih gubernur. Jadi segala tindak tanduk Projo itu, kelingan mata apa dia sudah paham. Jadi tidak mungkin dia salah dalam melihat situasinya. Ya kan? Kita bisa lihat Kaisang pakai baju kaos Prabowo. Ya kan? Ini kan apa simbol-simbol apa semua ini kan? Kalau kita bisa baca, kemudian kita digertak, gimana nih Pak? Siapa Bapak pilih? Kita tidak sudah lewat semua gertakan begitu, nggak lewat. Tapi kalau kita perhatikan betul itu simbol-simbol yang diberikan Pak Jokowi itu sepertinya mengarah ke Prabowo. Dan kami Komperda akhirnya memang Prabowo itu. Saya tidak tahu daerah lainnya. Jadi sampai titik ini Bang Erwin tetap optimis dan yakin bahwa dalam mengaktualisasikan hak politik Bang Erwin sebagai warga bangsa, yakin bahwa Projo ini sudah on the track dan kembali akan memenangkan pertarungan kontestasi politik lagi di tahun 2024. Iya. Yakin ya? Yakin. Oke. Jadi kita sudah koordinasi juga dengan teman-teman semua untuk persiapan sosialisasi. Nah, tentu sekarang ini kan saya lihat apa yang kami
lakukan pada Sangkomperda masih menjadi pembicaraan. Saya lihat pada sudah lama sekali lewat, sudah 2 mingguan kan. Artinya ini juga kami mendapat sosialisasi gratis dari medsos ini. Nah, nanti ada rakernas, rakernas disitulah nanti strategi pemenangan apa semua kita lakukan. Baik, mungkin pertanyaan terakhir. Ada yang mau disampaikan sebagai Ketua Projo untuk baik dalam hal berkenaan kontestasi atau perlombaan politik maupun simpatisan Projo, silakan. Ya baik, bagi kami pergantian kepemimpinan nanti 2024 itu bukan hal yang baru. Kita sudah melakukannya sebelumnya. Jadi kita berharap bahwa betul-betul kita dewasa. Dewasa dalam berpikir, jangan baperan, di WhatsApp tetap tenang, sehingga nanti kita melewati dengan damai. Siapapun nanti pilihan kita, siapapun nanti terpilih, kita harus kembali menyatu sebagai anak bangsa, ya kan? Agar apa yang telah dilakukan Pak Jokowi ini, siapapun nanti bisa terlaksana lagi untuk mencapai yang dicita-citakan itu menjadi negara maju. Nah, katanya nanti di sinilah terakhir. Makanya itu kita dorong nanti pemilu damai, aman, tentram, ya toh, no hoax, ya kan begitu semua. Nah, semoga juga UKI Kokes ini dapat membantu menghadirkan pemateri yang betul-betul pencerahannya menarik untuk masyarakat. Sekali lagi terima kasih Dinda. Salam buat Pak Sukriyansyah. Baik, terima kasih sahabat UKI. Kita telah berbincang dengan Ketua Projo Sulsel Bang Herwin Niniala, dan saya ingin men-stressing salah satu kata kunci yang menurut saya sangat inspiratif untuk kita renungkan bersama, bahwa kesempatan pemilu 2024 ini adalah kesempatan untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara maju atau negara superpower. Oleh karena itu, ini momentum terpenting bagi kita sebagai warga negara Republik Indonesia untuk memilih pemimpin yang betul-betul pas untuk memimpin tahun 2024. Karena disitulah momentum yang sangat menentukan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara superpower. Terima kasih kebersamaan dengan catatan jurnalis Sukriyansyah, dan kita akan bertemu pada diskusi berikutnya dengan tokoh-tokoh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.